Bab 2411. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Peraturan peri sangat ketat, mengapa rumah Zuzu mengeluarkan perintah seperti itu? Para penjaga alam abadi melihat ke belakang 50 kaisar dunia bawah yang pergi, dan bergumam dengan tidak dapat dimengerti. Jangan terlalu memikirkan menjadi penjaga. Seorang Fan Shou telah melakukan tugasnya dengan baik, dan patuhi saja perintah atasannya. Leluhur Mingnan mencibir, tidak puas dengan sifat campur tangan penjaga itu. Jika dia adalah penjaga di pintu masuk alam abadi, dia tidak akan pernah mempertanyakan keputusan rumah Zuzu. Dia juga tidak akan terkejut bahwa dia membawa klan Ming yang kuat melintasi alam abadi dan memasuki benua Yuanwu dari sini. Segel besar Fang Tian, yang membuka pintu masuk benua Yuanwu, pada awalnya dilakukan oleh kekuatan besar Mingxian, yang pada awalnya diizinkan oleh rumah Zuzu. Kali ini, kekuatan klan Ming lah yang mendapat perintah dari istana Zuzu untuk membiarkan 50 kaisar Ming masuk ke benua Yuanwu. Penjaga ini tidak terlalu pintar, bahkan Mingxian memiliki seseorang di Zuzu Mansion, dia bahkan tidak memikirkannya, dia pantas menjadi penjaga selama sisa hidupnya. Perintah dari atas sudah turun semua, bagaimana saya bisa tidak patuh? Penjaga Xianyu menanggapi dengan santai, tetapi mengerutkan kening, mengkhawatirkan benua Yuanwu. Dia telah ditempatkan di pintu masuk alam abadi selama puluhan ribu tahun, dan dia tahu bahwa tidak pernah ada kaisar besar di benua Yuanwu, dan baru-baru ini dua kaisar besar umat manusia muncul. Sekarang, Mingxian tiba-tiba memasukkan 50 kaisar dunia bawah, jelas ingin membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang bisa digunakan oleh ras di benua Yuanwu untuk melawan? Kedua kaisar manusia tidak memiliki perlawanan terhadap 50 kaisar dunia bawah, dan mereka langsung musnah. Setelah itu, 50 kaisar dunia bawah akan membunuh semua ras, dan benua Yuanwu akan menghadapi situasi kehancuran. Buka batu Guan Fan, saya ingin melihat keadaan mereka. Melihat penjaga itu dalam keadaan linglung, Patriark Mingnan memerintahkan demikian. Itu benar, itu adalah perintah. Dia tidak pernah memperhatikan penjaga, dia selalu meneriaki penjaga, dan tidak pernah memperhatikan rasa hormat apapun. Dan basis budidaya para penjaga alam abadi tidak sebaik dia, jadi mereka tidak punya pilihan selain membuka batu Guan Fan untuk mengamati situasi 50 kaisar dunia bawah. Setelah 50 kaisar dunia bawah meninggalkan negeri dongeng, mereka tidak segera berbalik ke tanah, tetapi beralih ke sisi lain dari segel besar Fang Tian, ujung sungai dunia bawah. Menyusuri sungai Styx, Anda akan segera sampai di Netherworld Nest, di mana tempat itu penuh dengan hawa dingin dan kobaran api peperangan. Pasukan hantu menekan situasi dan mengepung Nether Nest tanpa bisa ditembus sehingga nyamuk pun tidak bisa terbang masuk. Semua orang Ming bersembunyi di Nether Nest, tidak bisa keluar sama sekali, mereka telah terpojok. Untungnya, Nether Nest memiliki batasan pertahanan khusus yang memblokir serangan pasukan hantu. Jika tidak, Nether Nest telah ditembus, dan seluruh Netherworld akan dibantai oleh pasukan hantu yang marah. Para elit klan Ming telah benar-benar tersesat di bidang kabut darah Shuro, bahkan tidak ada satupun yang kuat yang tersisa. Di pasukan klan hantu, tidak hanya klan hantu yang kuat, tetapi juga ras lain yang kuat membantu. Bagaimana klan Ming bisa menjadi lawan mereka? Namun, pembangkit tenaga listrik dari semua ras menyerang batasan pertahanan Nether Nest, dan telah menyerang selama berhari-hari. Saat ini, pembatasan pertahanan Nether Nest menghabiskan terlalu banyak energi, dan hampir tak tertahankan. Saat Hades sedang sekarat, 50 Hades datang. Sebelum 50 kaisar dunia bawah tiba di Nether Nest, prestise 50 kaisar terpancar kepada mereka terlebih dahulu, menakuti pasukan koalisi dari semua ras hingga mati dan segera dievakuasi. 50 kaisar dunia bawah khawatir dengan situasi Hades, dan segera memasuki sarang Hades untuk menstabilkan hati orang-orang, alih-alih mengejar dan membunuh pasukan koalisi dari berbagai suku, memberikan kesempatan kepada orang-orang kuat dari berbagai suku untuk melarikan diri. Faktanya, Kaisar Wuming tidak memperhatikan kekuatan koalisi dari semua ras, jadi dia membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebab, di antara pembangkit tenaga listrik berbagai ras yang memasuki Gua Nether, tidak ada Kaisar Agung, yang ada hanya beberapa Kaisar. Bagi 50 Kaisar dunia bawah, Kaisar harus mati di masa depan, dan tidak ada bedanya apakah dia melarikan diri atau tidak. Pasukan koalisi melarikan diri dari Gua Nether, Raja Ni segera berlari kembali ke lapangan Shuro Kabut Darah, dan memberitahu Kaisar Feng Yao yang ada di sana.
Agar kaisar bisa menjadi kaisar, yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan, bukan aura tinggi. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk membuktikan kaisar masih merupakan tempat peristirahatan di lapangan Shuro Kabut Darah. Ini adalah tempat lahirnya Kaisar Yun yang berusia 100.000 tahun, dan terdapat sisa-sisa keberuntungan di mana-mana, yang dapat mempersingkat waktu untuk membuktikan Tao, dan ini adalah tempat yang sangat baik untuk membuktikan Kaisar. Orang tua buta, Linghua dan yang lainnya semuanya bersaksi di sini. Kaisar Feng Yao secara alami ada di sini untuk melindungi semua orang. 50 Kaisar Dunia Bawah. Ini dari luar domain. Ini adalah bencana nyata di benua Yuanwu. Kaisar Feng Yao mengerutkan kening, memandang naga gemuk di sebelahnya, dan bertanya lagi, "Perisai Kaisar, bisakah perisaimu menahan 50 Kaisar Dunia Bawah?" "Biarkan aku pergi, 50 Kaisar Dunia Bawah akan datang, ini bencana besar, hanya ada 2 Kaisar Agung, kau dan aku, bagaimana kita bisa melawan? Saya memiliki ratusan perisai Kaisar, dan jelas bukan masalah untuk melawan 50 Kaisar Dunia Bawah untuk sementara waktu. Masalahnya adalah, jika 50 Kaisar Dunia Bawah menyerang dalam waktu lama, perisai Kaisar juga akan hancur. Jika ratusan perisai Kaisar habis, kita akan tamat," kata Fat Dragon dengan wajah biru dan bibir putih. "Sebagai Kaisar Agung, Anda memikul tanggung jawab berat untuk bertahan melawan musuh. Bahkan jika Anda mati dalam pertempuran, Anda tidak boleh mundur." Melihat Fei Long terlalu pengecut, Kaisar Feng Yao semakin mengerutkan keningnya, dan berkata, "Sejujurnya, berapa lama ratusan perisai kaisarmu bisa melawan 50 kaisar dunia bawah?" "Mungkin, sekitar 3-5 hari." Fei Long berkata dengan tidak yakin. "Bisakah kamu menolak selama 10 atau 8 hari?" Kaisar Feng Yao melihat ke langit, dan di atas langit, ada penampakan dao surga, mahkota Kaisar Halo. Semua mahkota Halo berada dalam keadaan redup, belum terang, dan masih dalam proses pencerahan. Tentu saja, situasi setiap mahkota Halo berbeda-beda. Ada yang sangat redup, ada yang agak redup, dan ada pula yang agak redup. Ini adalah wujud kemajuan berbeda setiap orang yang membuktikan Kaisar. Misalnya, Linghua menggunakan peti mati langit dan bumi sebelumnya, dan kecepatannya dalam membuktikan Tao lebih cepat, dan lingkaran cahaya Kaisar juga paling redup, hanya 1 langkah lagi untuk menjadi terang. Begitu mahkota Kaisar bersinar, Kaisar akan berhasil. Keremangan aura dan mahkota orang tua buta itu relatif menempati urutan kedua. Setelah itu, Xiao Di dan yang lainnya. Orang-orang ini telah meminum pil Jiuxuan Huangze dalam jumlah besar dan menutup pintu pembakar 3 kali lipat, yang lebih cepat daripada Kaisar di luar. Selain itu, ketika Fei Long menjadi Kaisar, keberuntungan 100.000 tahun yang terkandung dalam kekayaan Kaisar Agung itu tidak sepenuhnya diserap oleh Fei Long. Fei Long berhasil membuktikan Kaisar, dan keberuntungan yang tidak terserap mengalir keluar, meninggalkan banyak keberuntungan di tempat peristirahatan. Sisa-sisa keberuntungan inilah yang sangat bermanfaat bagi Linghua dan yang lainnya, dengan cepat menyelesaikan 3 segel, dan kemudian dipindahkan ke Proving Dao. Kaisar Feng Yao meminta Fei Long untuk menunda sebentar, sampai semua orang berhasil menjadi Kaisar, maka ada harapan untuk melawan 50 Kaisar dunia bawah. Kombinasi Kaisar Feng Yao dan Fei Long saja tidak dapat mengalahkan 50 Kaisar dunia bawah, dan diperlukan beberapa Kaisar lagi. Terutama yang memiliki mahkota Halo paling redup. Orang itu terlambat menggunakan kotak khusus Tiandi, dan Zhengdi lebih lambat dari yang lain dan membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, begitu orang tersebut berhasil membuktikan Kaisar, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, dan tidak ada Kaisar di tempat yang menjadi lawannya. 10 hari 8 hari sangatlah sulit. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Menghadapi permintaan Kaisar Feng Yao, Fei Long hanya menjawab dengan ragu-ragu. Berapa banyak jalan keluar yang bisa membuat Mingzu keluar dari tanah? Kaisar Feng Yao mengabaikan Fei Long, tapi menoleh dan bertanya pada Raja Ni. Ada 3, salah satunya ada di domain Beiyuan, pintu keluar gua di bawah Gunung Zhenming. Tempat kacau di benua tengah, kota ras alien dengan 5 partai. Yang terakhir ada di sini, pintu masuk arena semua ras. Kata Raja Ni, segera tutup pintu keluar Gunung Zhenming. Kota Wufang, segera hancurkan. Tinggalkan jalan keluar dari Blood Mist Surafield agar para kaisar dunia bawah bisa datang. Kaisar Feng Yao berkata dengan tegas. Kaisar Feng, kenapa kamu tidak menghancurkan ketiga pintu keluar? Fei Long bertanya, semuanya hancur,
itu tidak akan menjadi masalah bagi kaisar dunia bawah itu. Mereka bisa membuka pintu keluar lain dan langsung menuju ke tanah, yang akan lebih merepotkan. Lebih baik biarkan mereka keluar dari arena, sehingga mereka hanya bisa keluar dari sini dan langsung memasuki formasi perisaimu. Kaisar Feng Yao berkata lagi, lapangan Shuro kabut darah, hanya kita yang ada di sana. Begitu perang kaisar dimulai, itu tidak akan mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Kaisar Feng brilian, Fei Long sangat gembira, aku akan melakukannya sekarang. Raja Ni menjawab dan pergi dengan tergesa-gesa. Kecuali mereka yang membuktikan kaisar, semua orang telah pergi. Tempat ini perlu dibersihkan. Kaisar Feng Yao memandangi anggota Legiun Zelot dan memerintahkan demikian. Segera, Sangguan mengumpulkan prajurit Legiun dan bersiap meninggalkan ladang kabut darah Shuro. Bolehkah aku tinggal? Waner bertanya dengan lemah. Tidak, Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya dan menolak. Waner baru saja mengirim surat kepada Kaisar, apakah dia akan tetap tinggal sampai mati. Dia adalah Kaisar pengobatan, dan keterampilan medisnya sangat kuat, tetapi dia menyembuhkan tubuh Kaisar. Kata Fei Long, tetapi tubuh fisiknya tidak bisa menahan dampak dari pertempuran di daratan Kaisar Agung. Kaisar Feng Yao mengerutkan kening, yang terbaik adalah memiliki Kaisar medis di belakangnya, tetapi budidaya Kaisar medis terlalu rendah. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Kata Waner, saya bisa memberinya perisai utama untuk seluruh proses untuk memastikan bahwa dia tidak akan terpengaruh setelah pertempuran. Dijamin naga gemuk, jika kamu ingin tinggal, kamu harus bersiap untuk mati. Kaisar Feng Yao berkata pada Waner. Mau tahu? Waner mengangguk. Setelah beberapa saat, Sangguan memimpin semua orang untuk mengungsi, sementara Kaisar Feng Yao, Fei Long dan Waner pergi ke arena untuk membangun pertahanan terhadap gerbang cahaya yang keluar dari Mingsu. Di tempat peristirahatan, hanya orang tua buta dan 7 orang lainnya yang tersisa, dan mereka terus berkhotbah di tempat. 1 jam kemudian, Bei Yuan, Gunung Zhenming, keluarga Simen. Simen Yinghao menerima perintah mendesak dari Raja Ni untuk segera mengevakuasi seluruh personel dari kota berbenteng di bawah Gunung Zhenming. Setelah itu, Patriark Simen bergerak, mengaktifkan susunan penghancur yang tersisa dari zaman kuno, meledakkan Gunung Zhenming, dan menutup sepenuhnya pintu keluar gua di bawah. Bahkan jika Kaisar Hades pulih, dalam 10 atau 8 hari, dia tidak akan bisa terhubung dengan tanah lagi. Benua Tengah, negeri kekacauan, medan perang para suci. Saat klan Ming menjadi bencana di benua Yuanwu, semua klan terpaksa bergabung untuk berperang, dan medan perang suci telah berhenti berperang. Saat ini, kota Fenghuo dan kota Wufang menerima perintah untuk mengevakuasi semua orang. Pembangkit tenaga listrik dari semua ras datang ke tanah kekacauan satu demi satu, dan segera meledakkan kota Wufang dan kota Fenghuo, mengubur pintu keluar semua ras. Setelah beberapa jam, 50 kaisar dunia bawah menempatkan sisa orang-orang dunia bawah di sarang dunia bawah, dan menuju ke tanah. Mereka memutuskan untuk membalaskan dendam klan Ming terlebih dahulu, membunuh semua orang kuat dari semua ras, dan menghancurkan kaisar umat manusia. Kemudian, mereka kembali untuk mendukung hantu yang tersisa, dan kemudian memusnahkan klan hantu dan menduduki dunia bawah. Namun, 2 dari 3 pintu keluar hancur. Kaisar 50 Hades tidak ingin membuang waktu untuk mencoba melewati tanah, jadi dia harus mengambil jalan keluar terakhir dan bertarung keluar dari medan kabut darah Shuro. Begitu 50 kaisar dunia bawah melangkah ke arena, dia segera dikelilingi oleh ratusan kuali, dan jatuh ke dalam formasi perisai besar. Perisai utama Fei Long adalah kuali tingkat sakti kekaisaran ini. Tidak mungkin, Fei Long sudah terbiasa dengan pot penyu, jadi dia harus tetap menggunakannya. Ada kaisar perisai. Seorang kaisar perisai tidak bisa menghentikan kita. Panci ini adalah senjata kekaisaran, jadi tidak mudah pecah. Jika tidak mudah untuk dipatahkan, itu harus dipatahkan. Jumlah senjata kekaisaran ini terbatas. Setelah kita menghancurkan semuanya, akhir dari perisai kaisar akan tiba. 50 kaisar dunia bawah meraung satu demi satu, dan menyerang formasi perisai dengan seluruh kekuatan mereka, bersumpah untuk tidak menyerah sampai semua kuali kekaisaran hancur. Mereka melihat di balik perisai, seorang kaisar cantik mengendarai burung phoenix, dan seorang kaisar gemuk. Ini adalah target utama yang ingin mereka bunuh, jadi mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak, jika tidak menyerang dengan sekuat tenaga maka akan ada hantu. Adapun wanita lain di belakang Fei Di,
mereka tidak memperhatikannya sama sekali, atau bahkan mengabaikannya. Wanita itu tidak lebih dari sepucuk surat kepada kaisar, tanpa ancaman apapun, dan dia mungkin datang untuk menemani kematiannya. Hanya saja belakangan mereka mengetahui bahwa wanita itu ternyata adalah kaisar pengobatan, dengan kemampuan penyembuhan super, bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada kaisar. Pada saat itu, terjadi ledakan di arena, dan akibat dari pertempuran di tingkat kaisar berdampak ke segala arah. Arena yang sangat kuat, dan bahkan auditorium peninggalan zaman kuno, semuanya hancur oleh gelombang kejut. Arena, gladiator yang telah berdiri jutaan tahun telah rata dengan tanah. Namun, perisai yang dibentuk oleh Emperor Shield tidak mudah dipatahkan. Selain itu, Emperor Shield menggunakan senjata kekaisaran, dan Kaisar 50 dunia bawah ingin menghancurkan senjata kekaisaran ini, yang bisa dikatakan lebih sulit lagi. Setelah 1 jam, hanya beberapa kuali kekaisaran yang pecah, yang membuat 50 kaisar dunia bawah merasa sangat pusing. Luangkan waktumu, jangan khawatir, aku punya banyak pot kekaisaran, cukup untuk kamu bertarung sampai akhir zaman. Fei Long berpuas diri saat memanipulasi formasi perisai, dan sangat marah sehingga 7 lubang dari 50 kaisar dunia bawah merokok. Bocah gendut, jika kamu ingin menarik formasi perisai, kaisar ini akan melawanmu 1 lawan 1. Ada Diming yang berteriak, tenang, ada peluang untuk mendapat peringatan, tapi tidak sekarang. Fat Dragon tertawa, dan berkata, sekarang aku tidak peduli padamu, kamu harus menerobos formasi pot Laosu, dan itulah saatnya kita berhadapan 1 lawan 1. Kaisar perisai, kamu adalah tukang reparasi perisai. Perisai itu bisa dipertahankan atau diserang. Kamu bisa menerima tantangan duel. Kamu tidak perlu menjadi pengecut. Kaisar dunia bawah lainnya berteriak. Hei, kamu benar, kakak laki-lakiku tidak pernah memanggilku Kaisar Dun, tapi penasihat kaisar. Fat Dragon terus tertawa, dan berkata lagi pula, kenapa kamu tidak memperbaiki perisai dengan pengecut? Semua tukang reparasi perisai adalah konselor, oke. Jadi, kata-katamu benar-benar tidak berguna. Fei Long bukan orang bodoh, dia pasti manusia, bagaimana dia bisa menerima cara agresif lawan? Berhentilah bicara omong kosong dengannya, pukul panci, hancurkan semua panci, dan semua kaisar perisai akan mati. Kaisar dunia bawah menjadi tidak sabar lagi, dan hanya menyuruh kaki tangannya untuk berhenti menggonggong. Bekerja keras adalah cara yang tepat. Kaisar Feng Yao mengendarai Phoenix 9 surga dan membawa pedang kaisar yang sangat panjang, terbang di belakang perisai sepanjang waktu, dengan semangat juang yang hebat. Faktanya, saat 50 kaisar dunia bawah muncul, Kaisar Feng Yao ingin membunuh orang. Sangat disayangkan bahwa perisai yang dibentuk oleh Fei Long dengan penutup langit, meskipun kekuatan pertahanannya sangat menakutkan, juga sangat aneh. Setelah perisai diaktifkan, semua pot kaisar akan diblokir di depan musuh, memaksa musuh untuk memecahkan pot tersebut. Orang-orang di luar formasi perisai juga diblokir oleh pot kaisar di depan, sehingga sulit untuk bergegas. Biarpun kamu terburu-buru, kamu masih akan terjebak dalam blokade formasi perisai, dan mustahil untuk menyerang musuh secara diam-diam. Oleh karena itu, Kaisar Feng Yao menjadi sedikit kesal karena hal ini. Bisakah kamu melonggarkan celah kecil dalam formasi perisai, membiarkan kaisar ini menyerbu masuk, dan membunuhnya sebagai kaisar dunia bawah? Kaisar Feng Yao bertanya, maaf, tapi susunan perisaiku menjadi berantakan dengan meminjam prinsip teknik kelompok perisai. Fat Dragon menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, aku hanya bisa memanipulasi seluruh susunan perisai, menariknya kembali atau melepaskannya bersama-sama. Kamu tidak bisa melepaskannya sedikit saja, aku tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Level kaisar perisaimu masih perlu ditingkatkan. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya dengan marah, lalu menatap ke langit, mengamati situasi 7 mahkota Kaisar Halo, dan berkata, saya harap mereka akan menjadi kaisar lebih cepat, jika tidak, setelah periuk kekaisaran Anda selesai, Anda dan saya akan menghadapinya. 50 kaisar dunia bawah. Bermain. Petik 2. Aku akan menundanya selama yang aku bisa. Fat Dragon menjawab, dan menghela nafas lagi, jika kakak senior kembali, apalagi 50 kaisar dunia bawah, 500 kaisar dunia bawah semuanya akan mati. Lu Chen, Kaisar Feng Yao menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berbisik, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menjadi kaisar? Apakah saudaraku perlu membuktikan kaisar?
Fei Long tertawa, dan berkata lagi, kakak laki-lakiku dapat dengan mudah diangkat menjadi kaisar, dan dia dapat membunuh semua kaisar agung. Ini tidak seperti membunuh 50 kaisar dengan santai. Fei Long layak menjadi kaisar perisai, dan susunan perisai yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya benar-benar memenuhi persyaratan Kaisar Feng Yao. Butuh 10 hari penuh agar ratusan kuali kekaisaran ini dihancurkan oleh 2/3-nya oleh 50 kaisar dunia bawah. Meskipun kuali kekaisaran telah sangat berkurang, selama kuali kekaisaran masih cukup, 50 kaisar dunia bawah masih akan terjebak oleh formasi perisai. Dan pada hari ke-8, di atas langit, ada sebuah mahkota yang menghilangkan kegelapan sepenuhnya dan berangsur-angsur menjadi lebih terang. Seseorang berhasil membuktikan kaisar, dan orang itu bukanlah suatu kebetulan, itu adalah Lingua dari tubuh roh es. Kaisar es telah lahir. Lingua menstabilkan wilayahnya sedikit, lalu segera bergegas, dan menggunakan medan es untuk membekukan 50 kaisar dunia bawah. Ladang es kaisar es secara alami sangat kuat, dan 50 kaisar dunia bawah kesakitan karena kedinginan, dan bahkan kecepatan menyerang pot kekaisaran telah sangat melambat. Dengan bantuan domain es, sisa kuali kekaisaran Fei Long dapat menunda lebih banyak waktu. Pada hari ke-10, orang tua buta itu berhasil membuktikan kaisar. Di hari ke-11, Anyu berhasil membuktikan kaisar. Pada hari ke-12, Xiaodi berhasil membuktikan kaisar. Pada hari ke-13, kaisar binatang kecil berhasil menjadi kaisar. Pada hari ke-14, telur dilempar untuk membuktikan kaisar. Pada hari ke-15, orang terakhir belum berhasil menjadi kaisar, tetapi pot kekaisaran Fei Long hampir habis dan dia tidak dapat bertahan lagi. Saya tidak bisa menggunakan semua pot kekaisaran, saya harus meninggalkan beberapa untuk saya, kalau tidak saya akan habis. Naga gemuk sedang terburu-buru. Kalau begitu jangan menunggu orang terakhir, tutup panci dan mulailah bertarung. Kata Kaisar Feng Yao. Bangkit. Fei Long berteriak keras, mengulurkan tangannya yang gemuk, dan mengambil kembali sisa 50 pot kekaisaran yang rusak. Benar, semua kuali kekaisaran yang tidak pecah telah rusak. Meski kekuatan pertahanannya masih ada, namun sudah menurun. Tutupi langit. Naga gemuk menyingkirkan formasi perisai, segera memasang kembali langit yang menutupi, melemparkan kuali kekaisaran yang rusak kepada semua orang, dan memberkati pertahanan perisai yang kuat. Membunuh. Formasi perisai menghilang, dan 50 kaisar dunia bawah mendapatkan kembali semangatnya dan segera membunuhnya. Membunuh. Kaisar Feng Yao juga berteriak centil, dan mengendarai Phoenix 9 surga untuk memimpin kerumunan bertarung. Kaisar besar lainnya segera mengikuti dan bertempur. Lapangan es. Lingua terus mengeluarkan suhu yang sangat rendah, menggunakan es dingin untuk menunda kecepatan musuh. Rantai langit yang mengantuk. Visi Anyu tentang rantai iblis berubah dari virtual menjadi kenyataan, menyapu bagian depan, dan menjerat pergelangan kaki semua kaisar dunia bawah. Bunuh langit. Orang tua buta itu berteriak dengan dingin, dan melepaskan pedang penebas langit yang ke-9, memenggal kepala kaisar dunia bawah di depannya dengan satu tebasan. Roh primordial melarikan diri dan langsung menuju ke langit. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikannya, jadi biarkan Yuan Shen melarikan diri. Bagaimanapun, roh primordial tanpa tubuh fisik tidak lagi menjadi ancaman. Meskipun Zhan Jiu dari orang tua buta itu sangat kuat, tetapi orang tua buta itu layak untuk dibuktikan sebagai kaisar, wilayahnya tidak stabil, kekuatannya tidak tinggi, setelah satu serangan, dia mengkonsumsi terlalu banyak dan sedikit lemah. Orang tua buta itu bukanlah Lu Chen, dan Wanner dapat membantunya memulihkan kekuatan fisiknya, tetapi roh khusus Lingua tidak efektif padanya, dan tidak dapat membantunya memulihkan esensi aslinya. Oleh karena itu, orang tua buta itu hanya mampu melakukan tebasan kedua, jadi dia harus mundur dan memulihkan diri. Saya tidak tahu kapan dia bisa melakukan pemotongan kedua. Aku menghancurkan, aku menghancurkan, aku menghancurkan, menghancurkan. Fei Long mengambil 2 pot kura-kura, mengayun ke kiri dan ke kanan, dan memukul beberapa kaisar dunia bawah berturut-turut, baik mati atau terluka. Pada saat itu, ternyata menjadi momen paling cemerlang bagi Fei Long. Hahaha, Fat Long terkejut dan sangat bangga, dia bahkan melihat ke langit dan tersenyum di medan perang. Kelompok bajingan ini biasanya tidak banyak berkelahi, menurutmu aku ini kucing yang sakit? Bentak. Sebelum dia selesai tertawa, ketika Fei Long terganggu, dia dipukul oleh kaisar dunia bawah, memukul kepalanya dengan telapak tangan.
Kaisar dunia bawah telah menggunakan setengah dari kekuatan telapak tangannya ketika dia memukul kuali kaisar, jika tidak, dia pasti akan meledakkan kepala Fei Long dengan satu telapak tangan. Meski begitu, kepala kiri Fei Long juga ditampar hingga rata, hanya menyisakan separuh nyawanya yang menggantung. Untungnya, Wanner dari belakang segera menembak, menarik Fei Long kembali dari gerbang hantu, dan dengan cepat memulihkan cedera Fei Long. Setelah itu, Fat Dragon menjadi takut, dan berhenti maju secara agresif. Sebaliknya, dia memulihkan sifatnya dan tetap tinggal bersama orang tua buta itu untuk memberikan pertahanan bagi kaisar besar yang berperang di depan. Kaisar Feng Yao mengendarai burung Phoenix 9 hari, 1 orang dan 1 burung Phoenix, dan dengan segala macam bantuan, dia bertarung melawan 8 kaisar dunia bawah. 5 Linghua, Anyu, Sadan, Xiao Di dan Xiao Shoudi, semuanya dengan Kaisar Feng Yao sebagai intinya, mencoba yang terbaik untuk melawan kaisar dunia bawah yang beberapa kali lipat milik mereka. Setelah sebatang dupa, Kaisar Feng Yao memenggal 3 kaisar dunia bawah, Linghua memenggal 2, dan Anyu memenggal 1. Rekornya sangat brilian, namun, kaisar dunia bawah itu juga membunuh dengan gila-gilaan, dan kaisar agung yang bertarung semuanya terkena pukulan dan menderita luka berat. Jika bukan karena berkat pertahanan perisai naga gemuk, yang mengimbangi banyak kekuatan serangan, saya khawatir semua kaisar akan terbunuh. Saat ini, kekuatan Xiao Wan, kaisar medis, menjadi penghubung utama. Tanpa dukungan kekuatan medis Xiao Wan, para kaisar agung akan kehilangan kekuatan tempurnya bahkan jika mereka tidak mati. Pada titik ini, semua kaisar agung merasa sangat sulit, jumlah lawannya terlalu banyak. Dan pada saat ini, di atas kubah surga, lingkaran cahaya terakhir di Guan tidak lagi redup, dan berangsur-angsur menjadi cerah. Orang terakhir yang menjadi orang sukses bersertifikat. Mengaum, 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 mengaum. Antara langit dan bumi, 5 oman binatang yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus, mengguncang segala arah. Sesosok terbang ke arahnya, diikuti oleh 5 unicorn, masing-masing mengenakan lingkaran cahaya dan mahkota, semuanya adalah kaisar binatang buas. Pemilik kelima unicorn tersebut tidak lain adalah Ming Yue. Orang terakhir yang membuktikan kesuksesan kaisar juga adalah Ming Yue. Altar, langit, bumi, dan manusia Lu Chen diberikan kepada guru Daois yang sombong, dengan harapan guru Daois yang mendominasi akan menjadi kaisar. Tapi orang sungguhan yang mendominasi telah melihat kekuatan Yi Huang dan mengetahui kengerian dari Master Binatang, jadi dia sudah memiliki ide di dalam hatinya dan memutuskan untuk melatih Master Binatang untuk umat manusia. Setelah Lu Chen pergi, orang sungguhan yang mendominasi menyerah untuk menjadi kaisar, dan memaksakan ceruk langit, bumi, dan manusia ke Ming Yue. Ming Yue tidak hanya seorang master binatang dengan binatang dewa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan 5 binatang semi-suci sebagai binatang inti. Terlepas dari usia, bakat, pengendalian binatang, potensi dan kekuatan tempur, dia lebih kuat dari kaisar sayap yang hanya memiliki 1 binatang dewa banyak. Terlebih lagi, Ming Yue adalah tunangan Lu Chen dan menantu perempuan magangnya yang mendominasi. Dia hanyalah kandidat terbaik untuk menggunakan altar langit, bumi, dan manusia. Pada saat itu, Ming Yue menolak untuk mengambil altar surga, bumi dan manusia, sehingga orang asli yang mendominasi hanya mencoba yang terbaik sebagai penatua, dan berhasil memaksa Ming Yue untuk menggunakan altar surga, bumi dan manusia. Keberuntungan 10.000 tahun dari 6 relung langit, bumi dan manusia, yang terakhir, jatuh pada Ming Yue. Ming Yue adalah orang terbaru yang menggunakan kotak ceruk langit dan bumi, dan Kaisar Zheng adalah yang paling lambat. Umumnya, hanya ada 1 monster inti dari Master Monster, yang dapat mengikuti peningkatan basis budidaya Master dan meningkatkan level monster. Ming Yue adalah Master binatang langka, dengan seni bela diri unicorn khusus, dan dapat mengendalikan banyak unicorn sebagai binatang inti. Ming Yue juga memiliki bakat khusus. Mendapatkan berbagai jenis unicorn dapat membangkitkan pembuluh darah bela diri unicorn yang sesuai sehingga dia dapat mengendalikan binatang unicorn yang sesuai. Oleh karena itu, Ming Yue memiliki 6 pembuluh darah bela diri unicorn, yang dapat mengendalikan 6 jenis binatang perang unicorn, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada master binatang biasa. Pada saat ini, ada lingkaran cahaya terang di kepala bulan yang cerah, memegang pedang panjang, unicorn terbuka penuh, ditutupi dengan baju besi unicorn yang jernih, dan ada 6 unicorn yang berlari kencang di belakang, mengguncang kehampaan, dan auranya sangat luar biasa. Tempat di lokasi,
Ada seorang kaisar yang hebat. Kaisar penjinak binatang telah lahir, pertempuran ini harus dimenangkan. Kaisar Feng Yao menyaksikan bulan cerah terbang ke arahnya, dan akhirnya senyuman muncul di wajah tegasnya yang cantik. Orang yang dia tunggu adalah Ming Yue. Karena Ming Yue berhasil membuktikan kaisar, hanya beberapa binatang perang unicorn dengan kemampuan berbeda yang cukup bagi para kaisar dunia bawah ini untuk meminum sepoci. Luar biasa adikku, 5 unicorn, hanya seorang kaisar binatang buas, dan hanya seorang cabul, bukankah ini mengalahkan para kaisar dunia bawah itu hingga berkeping-keping? Hei, kenapa Xiao Yu tidak muncul? Fei Long terkejut sekaligus bahagia, tapi juga merasa sedikit tertekan karena tidak melihat Yu Qilin. Yu Qilin, tapi binatang yang serius. Di antara sekian banyak unicorn giok adalah eksistensi yang paling kuat, tapi mengapa ia tidak keluar untuk bertarung? Tertekan hingga tertekan, Fei Long tidak lupa membuang kuali kekaisarannya untuk memberkati Ming Yue dengan perisai yang kuat. Sayangnya perisai naga gemuk tidak efektif melawan binatang, dan tidak bisa memberkati tubuh binatang itu. Jika tidak, Fat Dragon pasti akan menambahkan perisai pada 5 unicorn, dan cangkang kura-kura pada masing-masing unicorn. Penguasa binatang dari umat manusia, aku pergi, ada 5 binatang perang unicorn setingkat kaisar. Master binatang ini mengendalikan terlalu banyak binatang perang, dia sangat kuat, semuanya hati-hati. Pergi ke 10 orang, tekan kaisar binatang dari umat manusia, jangan biarkan dia mengganggu formasi kita. Yang terbaik adalah membunuh kaisar penjinak binatang terlebih dahulu. Dia baru saja menjadi seorang kaisar, dan kekuatan tempurnya tidak akan terlalu kuat. Jika 10 orang membunuhnya, akan mudah untuk membunuhnya. Selama kaisar penjinak binatang mati, unicorn itu akan kabur tanpa tuannya. Kaisar dunia bawah itu juga mengetahui kengerian Ming Yue, dan segera membebaskan 10 kaisar dunia bawah untuk menghadapi Ming Yue yang telah membunuh mereka. 10 kaisar dunia bawah segera pergi, dan tekanan pada kaisar langsung berkurang. Kakak ipar, ambil pedangnya. Fei Long mengambil satu tangan, melemparkan pedang panjang setingkat kaisar, dan terbang langsung menuju bulan yang cerah. Lu Chen memberi Fei Long sejumlah besar Beast Emperor Pills. Tentu saja, Fei Long tidak akan menggunakan semuanya untuk melemparkan pot, tetapi menyisihkan sebagian kecil untuk saudara-saudari inti untuk melemparkan senjata kekaisaran. Pada saat Fat Dragon selesai melemparkan senjatanya, Ming Yue telah menggunakan ceruk langit, bumi, dan manusia di bawah tekanan Daois. Pedang Kaisar. Tapi sekarang, Ming Yue telah menyelesaikan pembuktian Kaisar dan berpartisipasi di medan perang Kaisar, sekarang saatnya menggunakan pedang Kaisar. Naga gemuk, terima kasih. Ming Yue mengambil alih pedang Kaisar, dan segera menggunakan keterampilan tempur penghancur bulan, dan segera menebas. Bulan rusak. Dengan tebasan pedang, angin dan awan pecah, ruang angkasa runtuh, dan bumi bergetar. Pedang Kaisar menambatkan kaisar dunia bawah yang berada di garis depan penyerangan, dan langsung menebasnya. Ujung pedang menghancurkan tombak kaisar dunia bawah, dan juga memotong lengan kaisar dunia bawah, melukai kaisar dunia bawah dengan parah. Kaisar hati-hati, kekuatan tempur pribadi Beastmaster sangat kuat, jangan meremehkan dia sebagai cewek yang bisa membuktikan menjadi seorang kaisar. Kaisar dunia bawah yang terluka parah terkejut dan ketakutan, dia buru-buru mundur untuk melarikan diri, menyembuhkan dengan pil, dan mengingatkan kaisar dunia bawah lainnya. Kita masih memiliki 9 orang. 5 dari kita menahan 5 unicorn, dan 4 dari kita mengepung master binatang. Tidak peduli seberapa kuat master binatang itu, tidak mungkin melawan 4 dengan 1. Mari kita ajari dia mati tanpa tempat untuk mati. Di antara 9 kaisar dunia bawah lainnya, salah satu kaisar Hades mengatakan demikian. Segera, 9 kaisar dunia bawah membagi kerja dan bekerja sama dengan cara ini, 5 dari mereka masing-masing menahan 5 unicorn, dan mereka berempat bergabung untuk menyerang bulan terang, bersumpah untuk membunuh kaisar binatang buas terlebih dahulu dan melenyapkan lawan terkuat. Saya akan membantu Ming Yue. Saya memiliki keterampilan tempur yang tumpang tindih dengan Ming Yue. Tolong bantu saya, semua kaisar. Pada saat ini, Anyu tiba-tiba memutar pedang panjangnya dan mengayunkan rantai iblisnya, memaksa mundur kaisar di sisi kanan dan membantu kaisar lainnya. Lusinan kaisar dunia bawah mengepung mereka, bahkan kaisar Feng Yao, yang mengendarai Phoenix 9 surga, tidak akan mudah dibunuh, apalagi seorang kaisar iblis wanita. Dan ketika dia mengetahui bahwa 10 kaisar dunia bawah ingin membakar untuk membunuh Ming Yue,
dia sangat cemas dan ingin bergegas sekuat tenaga. Jangan khawatir, aku mengawasimu, perisaimu tidak akan pecah. Fei Long adalah orang pertama yang merespons, menjamin bahwa Anyu akan mendapatkan perlindungan. Perisai terus-menerus selama proses pelarian, dan tidak akan pernah terpesona. Orang kedua yang menanggapi Anyu adalah Waner. Namun Waner tidak berbicara langsung dengan Anyu, melainkan mengarahkan seni suci Tianlian ke Anyu, dan banyak vitalitas yang terus-menerus diberkati pada Anyu, berusaha memastikan bahwa tubuh Anyu tidak akan mati. Bantu Kaisar Iblis membuka celah. Kaisar Feng Yao memerintahkan para kaisar, mengubah arah pertempuran, dan menyerang Kaisar Ming di sisi lain Anyu. Terlebih lagi, burung Phoenix 9 hari yang diduduki Kaisar Feng Yao menyemburkan api Phoenix dalam jumlah besar, untuk memaksa para kaisar dunia bawah menghindarinya, untuk membuka jalan bagi Anyu. Pisau ke-9 Santian. Pada saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa dia belum pulih, lelaki tua buta itu menebas dengan seluruh kekuatannya, dan langsung membunuh Hades yang bertarung dengan Anyu, mengejutkan Hades lainnya. Dengan dukungan penuh dari para kaisar, Anyu akhirnya melakukan terobosan, pecah, dan bergegas menuju Ming Yue dalam sekejap. Ming Yue melawan 4 kaisar dunia bawah, 1 lawan 4, situasinya bisa dibayangkan, ini adalah keberadaan yang benar-benar keji. Ming Yue memiliki tubuh unicorn, ditutupi dengan baju besi unicorn yang keras, dan seekor naga gemuk dengan periuk kekaisaran sebagai perisai. Pertahanannya sangat kuat, dan hampir tidak bisa menahan serangan putaran pertama dari 4 kaisar dunia bawah. Meski begitu, Ming Yue terkena serangan di banyak tempat, dan bahkan kuali kaisar pun hendak meledak. Situasinya sangat buruk, dan 5 unicorn di sekitarnya tiba-tiba ditembaki oleh 5 kaisar dunia bawah, dan mereka belum memulai semua jenis kekuatan sihir kelahiran, tidak dapat dibayar tepat waktu. Tunggu, pada saat itu, menghadapi pukulan kedua dari 4 kaisar dunia bawah, Ming Yue mungkin tidak tahan lagi. Pada saat itu, Anyu datang dan langsung bertarung melawan Kaisar Hades, mengurangi 1/4 tekanan Ming Yue. 1/4 tekanan ini sangat penting bagi Ming Yue, karena Ming Yue dapat dengan cepat melepaskan tangannya dan menggunakan jurus pamungkasnya. Double Broken Moon pasti bisa membunuh Kaisar Hades. Anyu berkata pada Ming Yue sambil bertarung. Dalam keputusasaan, Lu Chen mengajari Anyu keterampilan bertarung memecahkan bulan, awalnya agar Anyu meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi yang bahkan tidak terpikirkan oleh Lu Chen adalah Ming Yue dan Anyu dapat menggunakan teknik pertarungan Yue Duan bersama-sama untuk mencapai efek ganda. Bulan pecah ganda bukanlah serangan kombinasi tipe bencana alam, juga tidak memiliki kekuatan serangan kombinasi yang menyimpang. Tapi setelah 2 orang yang menggunakan skill tempur pemecah bulan mencapai tingkat pemahaman diam-diam tertentu, mereka bisa dengan mudah mencapai efek membunuh musuh dengan 1 pukulan. Tunggu dulu, sambil berbicara, Ming Yue membuka ruang kendali binatang dan mengeluarkan unicorn giok dari luar angkasa. Unicorn giok itu sedang berbaring telentang, masih tertidur lelap. Bulan yang cerah menjadi kaisar, dan unicorn dari 5 dewa juga mendapat manfaat besar, dan kemudian menjadi kaisar. Namun, binatang buas itu tidak memiliki peringkat, dan unicorn giok tetap normal seperti sebelumnya, tanpa lingkaran cahaya atau mahkota di kepalanya. Tidak ada yang tahu apakah binatang giok unicorn terpenting di tangan Ming Yue memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar. Hanya saja aura tubuh Yukilin sedikit lebih kuat, dan kekuatannya juga sedikit lebih kuat. Hanya karena Yukilin masih tertidur, ketika Ming Yue bergabung dalam pertempuran, dia tidak bermaksud membangunkan Yukilin, dan tidak ingin mempengaruhi pertumbuhan Yukilin. Tetapi para kaisar dunia bawah itu sangat pintar, mereka segera menyadari bahwa kaisar penjinak binatang adalah musuh yang kuat, dan segera mengirimkan 10 orang untuk mengalahkannya. Situasi ini memaksanya untuk membangunkan Yukilin. Kaisar dunia bawah ini tidak lemah, dan pertempuran kaisar ini sangat sulit, dan bahkan kaisar agung pun akan jatuh. Baik Ming Yue maupun Lu Chen memiliki sudut pandang yang sama, mereka tidak ingin melihat salah satu bangsanya binasa. Oleh karena itu, meskipun Anyu bergegas, Ming Yue akan membangunkan Yukilin. Meskipun Yukilin belum dewasa dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, auman kilin saja sudah cukup untuk membuat marah kaisar dunia bawah itu. Terlebih lagi, lengan unicorn ajaib kelahiran Yukilin jelas merupakan benda ajaib. Xiao Yu, bangun dan bertarung. Ming Yue menepuk kepala Yukilin sambil bertarung. Namun, Xiao Yu tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak dapat diguncang oleh guntur, dan panggilan itu tidak berpengaruh sama sekali.
yang membuat Ming Yue sangat cemas. Lu Chen ada di sini. Lu Chen sedang bertarung. Lu Chen dikepung oleh 4 kaisar dunia bawah. Lu Chen dalam bahaya. Lu Chen terluka. Lu Chen sedang sekarat. Tepat ketika Ming Yue tidak berdaya, Fei Long tiba-tiba berteriak, dan suara serak langsung masuk ke telinga Xiao Yu. Mengaum. Saat berikutnya, Xiao Yu tiba-tiba terbangun dan meraung dengan marah. Hah! Xiao Yu melirik ke medan perang, tetapi dia tidak melihat Lu Chen. Sebaliknya dia melihat senyum jahat Fat Long, dia tahu dia tertipu. Aduh! Xiao Yu dengan marah mengangkat sepasang cakar berbulu dan melambaikannya ke arah naga gemuk itu. Kenapa kamu marah padaku? Musuhnya terlalu banyak, tolong bantu secepatnya, semua unicorn dan lengan unicorn akan dimainkan. Tuanmu dikepung oleh banyak kaisar dunia bawah, jika kamu tidak bergerak, itu akan terlambat. Fei Long berkata pada Xiao Yu. Jangan perhatikan Fat Dragon, tolong. Ming Yue juga menepuk kepala Xiao Yu dan berkata begitu. Hah, pada saat ini, Xiao Yu menemukan bahwa ada 4 kaisar dunia bawah di sekitarnya, semuanya memiliki wajah yang mengerikan, dan semuanya ingin membunuh Ming Yue. Meskipun Xiao Yu menyukai Lu Chen, ia juga menyukai Ming Yue. Ia adalah binatang pendamping Ming Yue, dan Ming Yue adalah tuan sebenarnya, bagaimana ia bisa membiarkan tuannya terluka. Mengaum, Xiao Yu sangat marah, dan membuka mulutnya untuk datang, dan raungan unicorn keluar, mengguncang langit dan bumi, dan meledakkan ruang. Binatang ilahi Giok Kilin, hati-hati, ini adalah Kilin Roar, kekuatan supernatural kelahiran dari binatang dewa. Raungan unicorn memiliki efek jera pada semua binatang, tapi tidak memiliki kekuatan bagi kami Mingsu. Kami takut pada rambut, namun, dampak sonik dari auman Kilin terlalu besar, dan saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Jangan terganggu, atau Master Binatang akan mengambil kesempatan untuk menyerang, itu akan berdampak buruk bagi kita. Keempat kaisar dunia bawah terkena raungan Kilin dari jarak dekat, dan mereka semua merasa sedikit tidak nyaman, dan saling menyemangati. Anyu, ayo, melihat waktunya telah tiba, Ming Yue mengedipkan mata pada Anyu, yang langsung mengerti. Bulan rusak, 1 orang dan 1 iblis secara bersamaan menggunakan keterampilan tempur pemecah bulan, semuanya menebas Kaisar Hades, dan menguncinya. Kunci Kaisar. Kaisar dunia bawah menjadi pucat karena ketakutan, dan tidak bisa mengelak, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk bertarung. Kekuatan tempur Kaisar dunia bawah ini sangat kuat, sama sekali tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. 2 wanita melakukan keterampilan tempur yang sama pada saat yang sama, dan kekuatan pedang yang ditumpangkan dari 2 pedang Kaisar menguncinya. Bagaimana rasanya dikunci? Dia yang telah berkultivasi ke alam Kaisar Agung secara alami. Tahu apa konsekuensinya, kecuali dia mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat untuk memecahkannya, itu akan lebih atau kurang menguntungkan. Namun, kekuatan tempurnya mirip dengan Anyu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan mengunci. Ledakan. Saat berikutnya, kedua pedang Kaisar menebas, menghancurkan pedang besarnya menjadi 1. Kedua pedang itu masih memiliki sisa kekuatan yang besar, jadi mereka terus menebas, memotong tubuhnya bersama-sama, memotongnya menjadi 2 kanopi darah, dan daging serta darah yang pecah berserakan di tanah. 1 pukulan, penuh percaya diri. Ming Yue dan Anyu memiliki pemahaman diam-diam, dan segera mengarahkan pedang mereka, mengarah ke Kaisar dunia bawah lainnya. Kombinasi manusia dan monster ini sangat kuat. Aku tidak bisa bertarung melawan 2 lawan 1. Kita bertiga bertarung bersama. Kaisar dunia bawah terkejut, dan dengan cepat memanggil 2 kaisar dunia bawah lainnya, dan ketiganya bergabung untuk melawan Ming Yue dan Anyu. Dengan usaha bersama ketiganya, mereka berhasil merobohkan bulan pecah ganda Ming Yue dan Anyu, dan akhirnya mereka tidak dipenggal oleh bulan pecah ganda. 3 kaisar dunia bawah, Ming Yue dan Anyu terjebak dalam pertarungan yang rumit, dan untuk sementara, bahkan seri. Masih ada puluhan kaisar dunia bawah yang mengepung medan perang kaisar besar lainnya, dan situasinya masih belum optimis. 5 binatang perang unicorn berperang melawan 5 kaisar dunia bawah, tapi mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dan tidak bisa mendukung Ming Yue. Orang-orang di pihak Kaisar Feng Yao, selain kerja kerasnya sendiri, mengandalkan dukungan Fei Long dan Wan'er untuk sisanya, jika tidak, mereka pada dasarnya tidak akan dapat bertahan hidup. Mengaum, pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba berdiri tegak, membuka sepasang lengan unicorn yang besar, dan hendak menunjukkan kekuatannya.